니네 왜 이렇게 사람을 괴롭혀? 어? Halo cuy, apa kabar? Masih bersama saya Wildan. Dan semoga kalian sehat selalu dan yang paling penting jangan lupa tersenyum ya cuy. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film The Chaser. Film ini dirilis tahun 2008 dan dibintangi Kim Yoon Seok dan Ha Jung Woo. Film ini menceritakan seorang germo dan seorang pembunuh berantai yang hobi menghabisi PSK. Langsung ajalah ke alur ceritanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Di awal film terlihat seorang PSK yang sedang menemui pelanggannya. Lalu mereka pergi ke suatu tempat, parkir dan langsung jalan kaki. Dan anehnya setelah berhari-hari, bahkan berminggu-minggu mobil PSK itu tetap di situ dan PSK-nya pun tidak muncul-muncul cuy. Sampai-sampai bosnya si germo yang bernama Jung Ho ini mencarinya. Tapi tidak ketemu-ketemu. 씨발 년년 잡히면 죽는다. Nah orang ini adalah Dungu anak buah si Jung Ho cuy. Lalu tiba-tiba ada pelanggan yang menelpon Jung Ho. Jung Ho langsung menyuruh karyawan alias PSK yang bernama Seong Hae menemui pelanggannya. Tanpa banyak bacot Seong Hae langsung lepas pakaian cuy. Bangsat kau. Saat Seong Hae mau kencing dia terkejut ternyata ada orang yang sedang merekamnya. Seong Hae marah dan langsung membatalkan pengencerotan itu. Tapi pelanggan itu malah marah dan memukul Seong Hae. Jung Ho bergegas ke sana dan menyuruh Seong Hae keluar. Jung Ho yang melihat pelanggan sok keras itu, langsung menghajarnya. Lalu Jung Ho menemui Seong Hae. Seong Hae langsung mengatakan dia ingin berhenti bekerja. Di dalam mobil Jung Ho terus mencoba merayu Seong Hae agar tetap bekerja. Seong Hae mengatakan dia sudah takut bekerja karena banyak temannya yang menghilang. Jung Ho mengatakan dia tidak tahu mereka kabur atau dijual orang. Seong Hae mengatakan dulu kau seorang detektif carilah mereka aku yakin mereka tidak kabur. Lalu si Dungu menelpon Jung Ho. Mengatakan ada pelanggan yang terus menolak wanitanya sampai tidak ada yang tersisa. Jung Ho mengatakan masih ada Mi Jin. Dungu mengatakan Mi Jin sedang sakit. Lalu Jung Ho menelpon Mi Jin. Memaksa Mi Jin bekerja. Mi Jin yang sedang sakit pun terpaksa bekerja. Lalu Jung Ho menemukan HP salah satu anak buahnya yang menghilang itu. Jung Ho melihat panggilan terakhir dari HP PSK itu. Jung Ho langsung mencari nomor itu di buku dan ternyata semua PSK menghilang setelah melayani pelanggan itu. Ternyata nomor itu adalah nomor pelanggan yang sedang ditemui Mi Jin. Jung Ho langsung menelpon Mi Jin. Mi Jin mengatakan dia sedang di perjalanan ke distrik Mangwon. Jung Ho menyuruh Mi Jin SMS-kan nomor rumahnya. Aku akan segera ke sana. Jung Ho menelpon temannya bernama Gil Woli yang masih aktif bertugas sebagai detektif dan meminta bantuan menangkap pelanggan itu. Kita panggil aja dia detektif Lee cuy. Tapi sayangnya detektif Lee sedang menjaga wali kota Seoul yang sedang berkunjung ke pasar. Jung Ho melihat mobil Mi Jin. Jung Ho langsung parkir dan menunggu SMS dari Mi Jin. Mi Jin yang baru sampai di rumah pelanggan itu langsung pura-pura mau mandi. Dan langsung SMS ke Jung Ho. Tapi sialnya malah gak ada sinyal. Karena gak ada sinyal, Mi Jin langsung pura-pura mau ambil kondom di mobil. Dan ternyata pintu udah digembok. Kembali ke Jung Ho yang udah kesal nunggu SMS dari Mi Jin. Jung Ho menelpon Mi Jin dan nomor pelanggan itu tapi gak aktif-aktif. Jung Ho mencoba mencari Mi Jin dan berkeliling. Ternyata Mi Jin udah kena ikat. Rupanya si pelanggan ini seorang psikopat gila. Kita panggil aja dia psikopat cuy. Kopet langsung mengeluarkan perkakasnya. Dan dengan santuinya Kopet bertanya pada Mi Jin apa alasan kau hidup. Mi Jin yang ketakutan mengatakan dia punya anak berusia 7 tahun. Kopet langsung ingin memukul Mi Jin pakai palu dan pahat beton. Dan ngakaknya si Kopet malah kepukul tangannya sendiri hahaha. Kopet marah dan langsung memukul Mi Jin. Tiba-tiba bel rumah Kopet berbunyi.
Kopet bergegas keluar. Ternyata ada sepasang suami istri yang udah keriput alias udah tua menanyakan orang bernama Tuan Park. Kita belum tahu cuy siapa itu Tuan Park. Yang jelas karena Kopet takut dicurigai. Kopet mengatakan Tuan Park sedang tidur. Dan menyuruh orang itu masuk. Baru aja masuk ke dalam Kopet langsung menghabisi mereka. Kopet-kopet tua-tua pun dihantam. Kopet langsung memindahkan mobil Pak Tua tadi untuk membuang jejak. Dan saat Kopet sedang cari tempat parkir, Kopet malah tabrakan sama Jung Ho. Yo! Pranked, baby! Ya karena Jung Ho ini gak kenal sama Kopet. Jung Ho langsung keluar dan mengatakan aku sedang sibuk berikan saja nomor HP-mu biar asuransi mengurusnya. Kopet yang kenal pada Jung Ho adalah bos Mijin ya jelas Kopet tidak mau memberikan nomor HP-nya. Jung Ho pun curiga karena Kopet tidak mau memberikan nomor HP-nya. Jung Ho juga melihat bercak darah di baju si Kopet. Lalu Jung Ho menelpon nomor pelanggan yang dicarinya. Dan HP Kopet pun berbunyi cuy. Jung Ho langsung ingin menghajar si Kopet. Kopet langsung kabur. Jung Ho langsung mengejar Kopet. Ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really. Stop! 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 Stop the break! Stop! 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 Kopet melemparkan HP-nya. Dan akhirnya Jung Ho berhasil menangkap Kopet dan menghajarnya. Saat Jung Ho melihat KTP si Kopet, terungkap nama si Kopet ini adalah Ji Yang Min. Dan anehnya alamat si Kopet bukanlah di distrik Mangwon melainkan di Anyang City. Jung Ho langsung membawa si Kopet ke mobil. Polisi itu marah pada Jung Ho yang sudah membuat jalan macet. Polisi juga melihat si Kopet yang sedang kena borgol. Polisi itu langsung menanyakan kartu anggota si Jung Ho. Ya karena Jung Ho hanya mantan detektif. Jelas Jung Ho tidak punya kartu anggota cuy. Polisi itu curiga dan langsung membawa Jung Ho dan Kopet ke kantornya. Dan lucunya malah si Jung Ho yang kena borgol. Jung Ho mencoba menjelaskan tapi polisi tidak percaya pada Jung Ho. Sedangkan si Kopet malah pura-pura goblok dan pelupa. Polisi terus mendesak si Kopet sampai Kopet kepusingan. Kopet mengatakan dia tidak menjual wanita-wanita itu. Aku membunuh mereka. Polisi pun terkejut. Nani? What? What the fuck? Jung Ho terkejut dan langsung menelpon detektif Lee. Memberitahukan bahwa Kopet mengaku telah membunuh 9 orang. Detektif Lee langsung bergegas ke sana. Saat detektif Lee sampai di sana dia langsung membawa si Kopet. Detektif Lee juga menyuruh Jung Ho ke kantornya untuk dimintai keterangan. Lalu Jung Ho memeriksa mobil si Kopet dan berhasil menemukan kunci rumah si Kopet. Karena Jung Ho harus menemui detektif Lee, Jung Ho memberikan kunci itu pada si Dungu dan menyuruhnya mencari rumah si Kopet. Detektif Lee bertanya pada Kopet cara dia membunuh semua korbannya. Dengan santuinya si Kopet mengatakan dia memukul mereka pakai pahat dan palu. Lalu memotong urat kaki mereka dan menggantungnya. Dan saat darah mereka sudah habis baru aku menguburkannya. Detektif Lee mengatakan di mana kau menguburkannya? Tidak mungkin kau menguburkan 9 orang di halaman rumahmu. Kopet mengatakan dia menguburnya di sana-sini. Dan setelah kupikir-pikir jumlah mereka bukanlah 9 tapi 12 orang. Jung Ho yang sudah gak tahan melihat Kopet yang tidak mau memberitahu rumahnya pun berniat menghajar Kopet. Lalu detektif Lee menyuruh Jung Ho mengantar polisi ke rumah Mijin untuk mengambil rambut Mijin buat tes DNA dengan darah di baju si Kopet. Yah jelas ini bukan darah Mijin cuy. Karena ini bekas darah si Pak Tua ini. Lalu Jung Ho pergi ke rumah Mijin. Jung Ho terkejut karena baru tahu bahwa Mijin mempunyai anak kecil. Setelah mengambil bekas rambut Mijin, Jung Ho yang tidak tega melihat anak Mijin sendirian langsung mengajaknya makan. Setelah makan Jung Ho pergi ke Anyang City mendatangi alamat rumah yang ada di KTP si Kopet. Saat di perjalanan anak Mijin pun mengatakan, "Kau yang menelpon ibuku tadi kan? Kau yang memaksanya bekerja kan?" Jung Ho pun merasa sangat bersalah dan menyesal. Saat di Anyang City, Jung Ho bertemu kakak si Kopet. Kakak si Kopet mengatakan bahwa sudah 3 tahun Kopet pergi dari rumah. Dan setahu kami Kopet sedang di penjara. Lalu Jung Ho terkejut melihat anak kecil. Ternyata itu anaknya kakak si Kopet.
Yang udah jadi korban psikopat juga cuy. Jungho yang awalnya mengira psikopat menjual semua PSK-nya pun baru sadar bahwa psikopat memang membunuh mereka semua. Kepala polisi pun dibuat psikopat kesal cuy karena psikopat terus pura-pura goblok dan tidak mau memberitahukan rumahnya. Lalu kepala polisi memutuskan untuk mencari mayat korban psikopat di pegunungan Sungmi. Saat di pegunungan detektif Lee dan semua para polisi pun tidak menemukan apapun. Kembali ke Jungho. Jungho menemui temannya yang berprofesi sama sepertinya. Ternyata psikopat pernah memesan PSK bernama Hejeong. Jungho langsung menemui Hejeong. Hejeong mengatakan dia tidak tahu tempat tinggal psikopat. Tapi dia pernah melayani psikopat. Dan ternyata psikopat ini impoten cuy. Lalu psikopat mengajak Hejeong ke rumahnya tapi Hejeong tidak mau. Setelah itu psikopat terus mengganggu Hejeong dan mengancam akan membunuh Hejeong. Karena suara Hejeong terlalu keras. Anak Mijin pun mendengar pembicaraan mereka. Anak Mijin pun nangis. Ternyata Mijin masih hidup cuy. Berpindah ke Dungu. Si Dungu berhasil membuka rumah di sana memakai kunci psikopat dan langsung memberitahu Jungho. Jungho bergegas ke sana dan mencari Mijin di rumah itu. Kok nggak ada, anjing hilang, goblok! Saat mereka mau pergi dari sana, ternyata orang punya rumah itu baru pulang. Dan anehnya orang itu malah langsung kabur ketakutan. Jungho dan Dungu pun langsung mengejarnya. Saat mereka berpencar si Dungu malah kena hajar sama orang itu cuy. Jungho pun datang. Dungu bonyok dan langsung tidur di mobil. Sedangkan Jungho terus menghajar orang itu dan menanyakan rumah Kopet. Ternyata orang itu teman si Kopet waktu dia di penjara. Dia berkata bahwa si Kopet pernah ke rumahnya. Tapi dia tidak tahu rumah si Kopet. Lalu Jungho melihat lukisan di dinding. Ternyata itu adalah lukisan si Kopet. 뭐 그린 거야? 그 새끼가요. Saat Jungho kembali ke mobil ternyata anak Mijin udah gak ada. Jungho dan Dungu mencari anak Mijin. Saat ditemukan sudah pingsan dan tidak diketahui pingsan karena apa. Jungho langsung membawanya ke rumah sakit. Jungho yang sudah pusing dicampur merasa sangat bersalah pada Mijin. Jungho langsung pergi menemui psikopat dan menghajarnya. Detektif Lee yang melihat Jungho udah membabi buta pun membiarkan Kopet dihajar habis-habisan. Setelah Jungho keluar ternyata Kopet sudah mengaku rumahnya berada di Mangwon 893 strip 1. Polisi langsung ke sana, dan langsung menggali mencari mayat-mayat itu. Tapi mereka tidak menemukan apapun di sana. Jungho pun tersadar bahwa si Kopet membohongi mereka semua. Kepala polisi yang sudah kehabisan waktu karena tidak menemukan bukti apapun dan tidak bisa menahan si Kopet lebih dari 24 jam. Terpaksa membebaskan si Kopet. Lalu detektif Lee menerima perintah untuk menangkap Jungho dengan alasan sudah memberikan informasi yang tidak jelas dan sudah menghajar Kopet. Jungho berusaha kabur walaupun akhirnya dia tertangkap. Saat di mobil Jungho yang sudah tahu si Kopet akan dibebaskan, langsung menghajar polisi dan berlari ke distrik Mangwon mencari rumah si Kopet. Saat Kopet dibebaskan, Kopet langsung merokok dan bergaya layaknya seorang pro player hahaha. Bangka dada, komba jumping kamu dosa banget, kamu berdosa banget. Kopet langsung pulang. Detektif Oh mencoba mengikuti si Kopet cuy. Kembali ke Mijin dia mencoba kabur lewat jendela. Mijin terus berlari. Lalu dia minta pertolongan di warung yang dijaga ibuk-ibuk. Mijin langsung menelpon polisi. Dan gawatnya si Kopet malah mau beli rokok di warung itu. Lolotnya si ibuk itu malah menceritakan pada Kopet bahwa ada orang gila yang menyiksa perempuan.
dan mengatakan bahwa perempuan itu ada di dalam sedang menelpon polisi. Ibuk itu juga menyuruh si Kopet tinggal di sana sebelum polisi datang. Kopet yang sadar bahwa itu adalah Mijin, langsung pura-pura minta Palu buat berjaga, dan langsung memberi Ibuk itu hadiah. Surprise, motherfucker. Kopet juga langsung menghabisi Mijin. Terlihat kebrutalan si Kopet. Terpaksa disensor cuy, serem banget. Kembali ke Jungho yang lagi ngos-ngosan lari malah melihat mobil polisi berdatangan. Jungho mengikuti mobil itu. Saat datang udah rame cuk. Jungho pun menangis sekencang-kencangnya melihat mayat Mijin yang sudah tidak berkepala. Saat malamnya Jungho menyuruh Dungu menjaga anak Mijin. Dan terlihat si Kopet yang lagi santuy merokok sambil liatin kepala Mijin di dalam akuarium. Jungho mendatangi TKP. Lalu saat Jungho mau pergi, dia melihat gambar gereja Mangwon. Tiba-tiba Jungho teringat lukisan si Kopet. Lalu Jungho pergi ke gereja itu, dan bertanya pada si patua penjaga gereja. Jungho memperlihatkan KTP si Kopet. Patua itu mengatakan setahu dia orang itu bekerja dengan Tuan Park Dongwon. Coba saja kau temui Tuan Park, mungkin dia tahu rumah orang itu. Rumah Tuan Park di distrik Mangwon 24/1. Saat Jungho sampai di rumah Tuan Park, Jungho mencoba kunci si Kopet dan berhasil terbuka. Di sini kita udah bisa nebak cuy bahwa Tuan Park mungkin udah lama dibunuh si Kopet. Baru aja Jungho masuk, si Kopet udah ada di depannya. Lalu mereka pun bertarung. Saat Jungho mau menghabisi Kopet, polisi pun datang. Polisi pun menemukan semua mayat korban si Kopet. Di akhir film terlihat Jungho yang sedang nungguin anak Mijin di rumah sakit. Oke cuy, menurut saya film ini serem tapi seru cuy. Apalagi melihat si Jungho yang tidak pernah lelah mengejar si Kopet. Buat kalian yang suka alur cerita film jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. Karena subscribe itu gratis cuy, hahaha. Terima kasih. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Yeah.